Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan React Use Transition. Ini merupakan bagian dari React Hook ya, yang diperkenalkan pada React versi 18. Agenda apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar terkait dengan apa itu pengertiannya, kemudian kegunaannya, keunggulannya, kemudian contoh penggunaannya ya. Nah, pengertian. Use transition adalah hook yang diperkenalkan di React 18. Jadi buat teman-teman yang menggunakan React di bawahnya belum bisa menggunakan fitur ini. Kita bisa menangani transisi UI dengan lebih baik ketika menggunakan use transition. Hook ini berguna untuk memprioritaskan pembaruan UI yang berbeda. Memungkinkan pembaruan yang tidak mendesak untuk ditunda sehingga pembaruan yang mendesak dapat dilakukan terlebih dahulu sehingga meningkatkan responsivitas aplikasi. Nah, untuk rujukannya teman-teman bisa kunjungin ini React Dev Reference, kemudian cari use transition. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Kemudian manfaatnya apa? Membuat transisi animasi yang lebih mulus. Use transition menyediakan API yang intuitif untuk mendefinisikan transisi animasi, termasuk durasi, kurva easing, dan efek lainnya. Kemudian menangani status transisi dengan mudah. Use transition mengembalikan objek transisi yang berisi informasi tentang status transisi saat ini. Seperti apakah transisi sedang berjalan, sudah selesai, atau dibatalkan. Kemudian kita juga bisa mensinkron animasi dengan data. Use transition memungkinkan Anda untuk mensinkron animasi dengan perubahan data. Memastikan bahwa elemen Anda selalu diperbaharui dengan mulus. Ini manfaat kita menggunakan use transition. Kemudian kelebihannya dengan membuat sendiri manual, ini kesederhanaan, use transition lebih mudah digunakan daripada solusi animasi tradisional seperti di React ya, seperti use state, use effect, dan lain-lain, ataupun kita membuat sendiri ya. Nah, kemudian juga performa, use transition dioptimalkan untuk performa dan dapat membantu meningkatkan frame rate aplikasi. Kemudian fleksibilitas, use transition menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan untuk membuat berbagai jenis transisi animasi, jadi lebih fleksibel. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan buat contohnya ya. Namun sebelum kita ke contoh, kita lihat dulu dokumentasinya. Teman-teman bisa kunjungi ini ya, linknya. Saya cantumkan di kolom deskripsi. Nanti untuk lebih detailnya terkait dengan penjelasannya, di sini bisa dibaca. Di sini juga ada beberapa contoh-contoh yang bisa teman-teman gunakan. Ini sangat lengkap kok dan jelas. Sekarang kita akan membuat contoh programnya. Teman-teman silahkan buka terminalnya. Kita akan menggunakan Neofilm untuk text editornya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Saya menggunakan Node versi 20.11. Kemudian untuk grid-nya kita akan menggunakan Yarn. Yarn yang kita gunakan 1.22.19. Oke, saya akan gunakan Yarn, kemudian saya akan create vid. Saya buat React project-nya menggunakan vid ya. Oke, saya gunakan use transition, nama projectnya, dan saya akan pilih React, kemudian saya pilih JavaScript ya. Oke, nah saya akan masuk ke folder use transition. Nah, teman-teman cek dulu, pastikan menggunakan React versi 18. Teman-teman bisa cek dengan npm view React version. Nah, ini versinya 18.2, berarti sudah masuk ke dalam kategori yang memiliki fitur ini. Saya akan clear screen, kemudian saya akan install dependensinya. Oke, sudah selesai. Saya akan clear screen. Kemudian saya akan buka duplicate tabnya. Kemudian kita jalankan ya, yarn tab. Ini untuk menjalankannya. Tekan Ctrl dan klik, akan dibuka ke dalam browser. Nah, ini project React kita sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan memodifikasinya. Saya buka dengan menggunakan Neofilm. Saya buka sidebar-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan config untuk JavaScript-nya supaya auto import dan auto complete-nya berjalan ya.
Saya akan tekan A, kemudian saya akan buat folder jsconfig.json. Ini file JSON-nya, saya akan tambahkan config-nya. Nah, ya, menggunakan modulnya ES6, targetnya ES6, modul resolusinya Node. Nah, base URL-nya saya menggunakan root-nya, dan nanti ini ada path untuk auto complete dan auto importnya ya. Oke, kita akan buka bagian kodenya. Bagian app, di sini kita tambahkan satu buah komponen ya. Kemudian nama filenya misalkan myform. Kita gunakan JSX. Nah, seperti ini. Nah, dalam myform kita akan coba definisikan snippet untuk React fungsinya RAFCE. Dengan ketikan seperti ini, maka kita bisa menggunakan snippetnya. Tekan escape, saya akan hapus yang bagian importnya, tidak kita pakai ya. Oke, kemudian saya akan definisikan untuk hook transitionnya. Kita akan gunakan konstanta. Di sini hook transition mengembalikan dua buah parameter, is pending dan start transition. Is pending, kemudian ada start transition. Nah, ini kita akan ambil dari use transition. Ini ya, kita ambil. Nah, dari use transition React ya. Kemudian kita akan buat juga sebuah state. Kita buat di sini misalkan input, ada set input. Nah, ini kita gunakan use state. Ini juga sama, kita ambil dari React. Ini defaultnya string kosong. Kemudian saya akan buat lagi sebuah konstanta. Di sini saya akan buat list. Ini set list. Kita gunakan juga use state. Nah, ini kita defaultnya array kosong seperti ini. Oke. Kemudian saya juga akan definisikan sebuah list size. Ini untuk size-nya saya gunakan 20.000 ya. Supaya nanti ketahuan ya load-nya. Kemudian saya akan buat sebuah function. Saya akan buat function namanya handle change. Nah, ini memiliki parameter event ya. Kemudian ini saya akan set inputnya. Kita akan gunakan target value. Oke. Kemudian saya akan start transitionnya, kita akan mulai. Kemudian saya akan menggunakan arrow-nya. Saya akan buat sebuah konstanta L. Ini adalah sebuah array kosong. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah perulangan. Saya gunakan variabel i. Ini dimulai dari 0. Kemudian i kurang dari list size. Kemudian i-nya kita akan incrementalkan. Oke. Kemudian saya akan push ke dalam ini ya, target. Kita akan ambil value. Oke. Kemudian kita tinggal set listnya. Nah, kita set list, kita ambil dari L. Oke. Kemudian di sini kita akan coba buat komponen. Kita akan turunkan. Kita akan buat input. Nah, tipenya adalah text. Kemudian kita akan kasih value-nya
Ini kita gunakan input, kemudian change-nya kita akan handle change. Ini ya. Ini harus ditutup. Oke. Kemudian di sini kita coba buat sebuah info ya. Kalau misalkan loading, nah kita cek di sini is pending. Jika dia pending, kita akan kasih string ya, loading seperti ini. Oke, kalau misalkan tidak pending, kita akan list, kita akan map ya, kita akan looping. Kita map. Kita gunakan seperti ini aja ya. Kita akan map, kemudian kita akan gunakan i dan index. Nah, nanti i-nya kita munculkan di sini. Kemudian indeksnya kita jadikan sebagai key. Nah, kita akan return-kan. Nah, kalau misalkan tidak loading ya. Ini my form. Nah, kita tinggal panggil ke sini. App ya. Nah, app ini kita hapus yang tidak dipakai. Oke. Ini juga count-nya kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita tinggal panggil ke sini. My form. Ini importnya otomatis ya. Save. Lihat. Ini ya sudah muncul. Akan saya coba ketikkan P. Lihat tuh loadingnya ya. Oh. Tuh kan loadingnya ada. Jadi ketika ada transaksi, ada action, ada loading. Oh, loading ini ketika ada action dia ada loading. Jadi transisinya ini akan memberikan informasi sedang loading ataupun sudah selesai. Nah, ini bisa kita gunakan untuk sebuah transaksi aplikasi ya. Menunggu data misalkan, kemudian memproses data, kita bisa menggunakan ini. Nah, tinggal teman-teman gunakan saja seperti ini ya. Jadi kita bisa bungkus dengan set transition, baru di dalamnya adalah sebuah transaksi. Oke, kurang lebih seperti itu contohnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.